Oh iya, ada lagi nggak kemampuan anak usia ini yang perlu diperhatikan, Pak? Iya, ada nih Bu. Kali ini masih berkaitan dengan kemampuan bicara dan bahasa anak usia 54 bulan. Oh, apa itu, Pak? Anak usia 54 bulan diharapkan sudah bisa menjawab dengan tepat apa yang ditanyakan. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan pemahaman anak akan kejadian sehari-hari berdasarkan pengalaman yang pernah anak rasakan sih Bu. Seperti apa ya, Pak? Seperti video ini. Coba saya putarkan ya Bu. Iya, Pak. Oke, apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan? Jadi pakai selimut. Oke, apa yang kamu lakukan jika kamu lapar? Aku makan. Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah? Lelah tidur. Nah, seperti kita lihat pada video tadi, dalam kemampuan bicara dan bahasanya, anak usia 54 bulan diharapkan sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana dengan sesuai. Di usia ini, anak diharapkan sudah bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pemahamannya akan kejadian sehari-hari, terutama mengenai kebutuhan dasarnya dengan benar. Karena kita ingin mengetahui tingkat pemahaman anak, maka ketika menanyakan ini, ibu tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun ya. Misal, memberikan kata kunci atau gerakan gestur tubuh apapun. Ketika mengetes, jika anak belum menjawab atau tampak bingung, kita hanya boleh mengulangi kembali pertanyaannya tanpa memberikan penjelasan tambahan atau bantuan. Lalu jawaban yang benar seperti apa ya, Pak? Apakah seperti anak dalam video tadi? Jawabannya sih tidak harus persis sama seperti video tadi ya Bu. Namun harus sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya, untuk pertanyaan, apa yang kamu lakukan jika kedinginan? Kemudian anak menjawab, menggigil, masuk ke dalam rumah pakai mantel. Itu adalah jawaban yang dianggap benar. Yang penting adalah hal masuk akal yang dilakukan saat kita kedinginan. Lalu untuk pertanyaan, apa yang dilakukan kalau kamu lapar? Kalau ini jawabannya sudah pasti makan ya Bu. Tidak ada jawaban lain. Boleh juga kalau anak jawab makan kue, makan biskuit, makan lain-lain. Yang penting ketika lapar, kita harusnya makan. Kalau anak menjawab seperti ke mama, ke dapur, itu tidak dihitung benar. Namun kita bisa saja tanyakan lebih lanjut untuk apa. Jika anak menjawab untuk minta makanan, ya berarti juga benar. Karena yang penting ketika lapar, ia makan atau berusaha mencari makanan. Kemudian, kalau anak ditanya, apa yang kamu lakukan jika kamu lelah? Anak menjawab, mengantuk, tidur, berbaring, atau tidur-tiduran, istirahat, diam sejenak, itu adalah jawaban yang dianggap benar. Seperti itulah jawaban yang dianggap yang tepat dan sesuai. Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat jawabannya bisa beragam, tergantung kemampuan anak. Namun inti dari jawabannya harus sesuai. Oh iya ya, Pak. Kenapa ini harus bisa dijawab oleh anak usia 54 bulan ya, Pak? Nah, pertanyaan yang diajukan dalam tes ini terkait dengan kemampuan bicara dan bahasa anak. Baik bahasa reseptif atau bahasa pemahaman dan bahasa ekspresif atau bahasa ujarannya. Dengan anak bisa menjawab dengan baik, berarti anak bisa memahami pertanyaan dengan baik. Di sisi lain, hal ini juga berkaitan dengan perkembangan kemampuan kognitif atau rasionalisasinya. Di usia ini diharapkan anak sudah memahami konsep sebab akibat sederhana dan mampu mengaitkan suatu ide dengan ide lainnya berdasarkan dari pengalamannya, di mana hal ini menunjukkan perkembangan kemampuan berpikir yang dimiliki anak. Oleh karena itu, jawaban yang diharapkan dikemukakan anak adalah jawaban yang bersifat rasional atau masuk akal dan sesuai konteks pertanyaan. Oh, demikian, Pak. Tapi itu pun memang masih bersifat sehari-hari ya, Pak? Iya betul Bu, karena memang kemampuan anak usia ini juga masih terbatas. Jadi pertanyaannya pun masih seputar keseharian dan berkaitan dengan kebutuhan dasar yang sering dialami anak. Dengan semakin bertambah usia dan berkembangnya kemampuan bahasa serta kosakata anak saat ini, diharapkan anak bisa menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Bisa mengaitkan dalam hubungan sebab akibat, bisa menyebutkan dan juga mengetahui bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Jika ketika anak usia ini ditanya dan anak belum bisa menjawab dengan benar, tidak sesuai konteks atau jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaannya, maka ada baiknya mama, papa segera mengkonsultasikan hal ini kepada ahli perkembangan terkait.
sambil terus memberikan stimulasi. Oh gitu Pak. Nanti saya coba cek deh Pak. Baru kita bahas stimulasi di obrolan berikutnya saja ya Pak. Boleh Bu. Oke deh Pak. Ada lagi nggak Pak terkait perkembangan bahasa yang perlu diperhatikan? Iya, tentu masih ada nih.